Saya Amelia selaku MC akan membantu acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya mengajak seluruh rekan-rekan untuk menyuarakan semangat kemenangan. Yang pertama, ketika saya mengucapkan kata merdeka, rekan-rekan menjawab dengan kata merdeka. Yang kedua, ketika saya mengucapkan kata BSGP, rekan-rekan menjawab dengan kata jaya. Yang terakhir, ketika saya mengucapkan kata Ganjar Mahfud, rekan-rekan menjawab dengan kata Presiden. Merdeka. Merdeka. BSGP. Jaya. Ganjar Mahfud. Menang. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, merdeka. Merdeka. Yang terhormat Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Yang terhormat Bapak Majen TNI Purwo Sudaryanto. Yang terhormat Bapak Prasetya Edi Marsudi. Yang kami hormati Ketua Umum Barisan Soekarnois Ganjar Presiden dan jajaran, Bapak Udi Kurniadi dan Bapak Rahmat. Yang kami hormati Ketua Barisan Soekarnois Ganjar Presiden dan jajaran, Bapak Fernando Yohanes, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Selamat siang dan selamat mengikuti acara deklarasi BSGP DKI Jakarta. Berikut kami bacakan acara deklarasi Barisan Soekarnois Ganjar Presiden DKI Jakarta. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Yang dipimpin oleh Iman Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ganjar Mahfud Presiden. Merdeka. Terima kasih kepada Bung Sabto. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bung Fari. Kepada Bung Fari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memasuki acara, marilah kita berdoa menundukkan kepala sejenak untuk mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami berdoa kepadamu pada kesempatan ini untuk memberkati acara deklarasi relawan Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden DKI Jakarta. Semoga acara ini menjadi wahana bagi pemuda-pemudi untuk tumbuh dan berkembang dalam kebaikan, ilmu, dan keikhlasan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami berdoa kepadamu. Pada momen ini kami berkumpul untuk mendukung calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo. Berikanlah kekuatan, hikmah, dan kesatuan hati kepada kami dalam menjalankan tugas ini. Semoga calon presiden yang kami dukung menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu membawa kemajuan bagi negara ini. Lindungilah dia dari segala fitnah dan rintangan. Jadikanlah usaha kami sebagai bentuk ibadah yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kebijaksanaan dan keadilan kepada calon presiden yang akan kami dukung. Berikan dia kekuatan untuk memimpin dengan bijak, menyatukan bangsa, dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Jadikanlah komunitas kami ini sebagai agen perubahan yang berkontribusi positif dalam proses demokrasi. Lindungi mereka dari ancaman dan bahaya. Semoga hasil pemilihan ini membawa kebaikan bagi negara dan rakyat. Ya Allah, bimbinglah calon presiden dan organisasi relawan ini agar selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi yang tidak produktif. Kami berserah padamu dalam perjalanan menuju pemilihan presiden. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan membacakan struktur pengurusan Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden DKI Jakarta oleh Sekretaris Jenderal BSGP Bapak Riyadhon Oscar. Kepada Bapak Riyadhon Oscar dipersilakan. Untuk rekan-rekan pengurus BSGP DKI Jakarta dipersilakan untuk maju ke depan. Yang saya hormati pimpinan tim pemenangan nasional Bapak Jenderal Andika, Bapak Jenderal Bowo, dan Ketua DPD DKI Jakarta yang juga adalah Ketua DPRD DKI Bapak Prasetyo Edi Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengurus yang kita deklarasikan hari ini, yaitu pengurus BSGP DKI. Perlu saya sampaikan bahwa Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden ini sudah terbentuk di 21 provinsi dan kurang lebih 80 Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia. Ini menyusul agar belakangan DKI Jakarta bagus. Karena kesibukan rekan-rekan di DKI dan banyaknya hiruk pikuk relawan kita, ini saking antusiasme begitu besar untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Saya mohon yang saya bacakan namanya supaya ke depannya nanti mengucapkan deklarasi dan akan diserahkan fataka oleh Ketua Umum BSGP. Pengurus BSGP DKI Jakarta, Ketua Fernando Yohanes SH MH,
Sekretaris Muhammad Reza Zulfi, Bendahara Agustinus Seragi, Wakil Sekretaris Ahmad Dhani Mulana, Wakil Bendahara Brandon Nova Ngelo, Kabid Organisasi Sabto Handoko, Kabid Media dan Propaganda Widya, Kabid Penggalangan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Romi Jiwa Perwira, Kabid Politik Roberto Ginting, Kabid Kampanye Sistem Ginting, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Wanita, ini sama perempuan dan wanita, Amelia, Kabid Pemberdayaan, Kabid Olahraga, Seni dan Budaya, Yusuf Edmina, Kabid Advokasi Kepemiluan, Charles Situmora, Chief Keagamaan Ripen Rehata, Kabid Umum Iqbal Jalia, Kabid Hukum dan Perundang-undangan Rian Handrik. Demikian pengurus BSGB Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden DKI Jakarta. Silakan kepada rekan-rekan pengurus yang baru dikukuhkan untuk membacakan deklarasi pemenangan Ganjar Mahfud. Mohon teman-teman pengurus BSGB Jakarta dapat mengikuti saya. Naskah deklarasi Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden. DKI Jakarta. Satu. Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden adalah para pejuang pemikir dan pemikir pejuang Soekarnois yang siap mendukung dan kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MP sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2020. Dua. Berkomitmen melakukan match forming dan match surrounding, pembentukan dan penggunaan kekuatan dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Tiga. Mengawasi dan menolak berbagai macam praktik politik sara yang berpotensi merusak kebinekaan bangsa Indonesia. Narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan hoax. 5. Mendukung terwujud dan terlaksananya Pilpres yang damai, aman, dan berkualitas, dengan mempertahankan prinsip-prinsip politik akal sehat, politik gagasan yang bermoral dan bermartabat, serta menjunjung tinggi cita-cita Soekarno, berdasarkan pada Pancasila 1 Juni dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Menyatakan siap sedia menjadi garda terdepan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.
Provinsi DKI Jakarta. Maka ini adalah Panji organisasi sebagian dari Panji organisasi harus dipertahankan, dijaga, dan sekaligus dengan Panji organisasi ini kita berjuang pada kesempatan ini untuk memenangkan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Perkenan jalankan dengan baik. Saya serahkan kepada saudara Fernando Johannes sebagai Ketua Dewan BSKD DKI Jakarta. Ya. Kerjakan dengan tulus, dengan keikhlasan, penuh semangat. Kita yakin tujuan kita akan terwujud dan tercapai. Terima kasih. Ya. Ganjar Mahfud. BSGB Jaya. Untuk rekan-rekan pengurus dipersilakan. Hadirin kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan sikap Ketua Barisan Ganjar for Presiden DKI Jakarta oleh Bapak Fernando Johannes. Kepada Bapak Fernando Johannes kami persilakan. Izinkan saya bacakan pernyataan sikap Barisan Soekarnois Ganjar Presiden DKI Jakarta. Yang pertama, kami menyatakan diri sebagai relawan-relawan yang tergabung dalam relawan Barisan Soekarnois Ganjar Presiden DKI Jakarta akan mendukung penuh dan berperan aktif memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Kami akan berperan aktif untuk ikut serta mengawal dan mengajak masyarakat agar proses penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berjalan lancar, aman, tanpa kecurangan, tanpa ujaran kebencian, tanpa isu sara atau politik identitas dan berita bohong atau hoax. 3. Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk melawan pihak-pihak atau anasir-anasir yang ingin merusak atau membahayakan demokrasi Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh banyak pejuang-pejuang demokrasi senior-senior kita pada waktu reformasi yang terjadi 25 tahun lalu. Air mata, keringat, darah telah banyak bercucuran. Jangan sampai demokrasi kita diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikembalikan ke sistem otoriter Orde Baru. Kita akan melawan semua pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang otoritarian, tidak demokratis, dikuasai oligarki dan para plutokrasi. Let's save our demokrasi sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kami mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas, beradab, serta kami juga menghimbau agar KPU RI dan Bawaslu RI untuk netral dan independen, tidak bisa diintervensi oleh anasir politik manapun, apalagi yang berkuasa pada hari ini. Dan kami meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI agar menegakkan aturan main secara fair, secara adil, apalagi terhadap calon presiden, calon wakil presiden, atau tim suksesnya yang telah kedapatan secara telah bermain curang. Terakhir, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan generasi muda atau generasi milenial, agar mau menggunakan hak pilihnya, agar tidak menjadi kaum golongan putih, menolak segala bentuk praktek money politik atau politik transaksional, serta tidak terjebak pada politik-politik yang tidak konstruktif, tidak mendidik, tidak membangun, dan penuh gimmick. Ayolah kita pilih calon presiden dan calon wakil presiden kita yang punya kualitas, yang punya rekam jejak, bukan pelanggar HAM, bukan pelanggar hukum, bukan orang yang pernah menggunakan politik identitas untuk memecah belah bangsa. Pilihan cuma satu, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Merdeka! Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden kepada Bapak Umi Kurniadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua DPR Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Andika Perkasa, dari tim DPR Pusat yang menjadi relawan, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Suryo Sudaryanto. Saya hormati teman saya cukup lama, ya, Mas Prasetyo Edi Masudi, selaku Sekjen Pemenangan Ganjar Mahfud Provinsi DKI, para hadirin, anggota dan simpatisan serta jaringan BSPP pada pengurus pusat maupun juga teman-teman yang aktif di DKI. Sebelum saya memberikan catatan arahan pada saat deklarasi ini, salam nasional kita, salam BSPP dan salam kemenangan Ganjar Mahfud. Merdeka! Merdeka! BSPP! Jaya! Ganjar Mahfud! Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh pengurus dari relawan BSPP DKI Jakarta yang sekarang dikomandoi oleh Saudara Johannes Fernando dan kawan-kawan, ini memang kami siapkan agak cukup lama, Pak Andika, karena memang kami melihat peta situasi dan perkembangannya terus berkembang hingga kemarin. Saya kira tekad kita pada saat ini telah membuat tekad kita semakin kukuh untuk menyiapkan relawan ini benar-benar bisa bergerak sesuai dengan rangka tugasnya. Jadi karena ini adalah relawan pada tingkat DKI, saya selaku pimpinan pusat berharap agar koordinasi kerja ini betul-betul paham mengenai nomenklatur dan batasan kita bergerak, yaitu pada wilayah DKI Jakarta Raya. Sebagaimana telah kita diskusikan, bahwa dalam 2 minggu terakhir ini, simpul-simpul pergerakan relawan BSPP pada tingkat kota, wilayah kota kita, termasuk Kepulauan Seribu, harus sudah mulai dijangkau dan dikuatkan. Nah, pekerjaan kita konkret saja, jadi nggak usah banyak debat lagi, nggak usah banyak membahas lagi. Kita sekarang sudah masuk pada tindakan. Waktu kita tidak banyak. Kalau kita hitung dari sekarang itu hanya 2 bulan 9 hari. Ya, ini waktu yang kira-kira jumlahnya hanya sekitar mendekati 70 hari dan harus kita gunakan secara efektif. Oleh karena itu, yang perlu kita sampaikan adalah kita masuk ke tengah-tengah masyarakat di Jakarta. Masuk. Jaringan BSPP memang kita sadari dari mantan aktivis Pak Jenderal, mantan aktivis, ya saya sebut lebih banyak dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia pada saat itu, sekarang menjadi alumni dan memiliki jaringan di berbagai kalangan nasionalis. Nah, sekarang menyatukan diri, ikut terpanggil bersama-sama memenangkan tokoh yang memang sejalan dengan cita-cita dan tujuan BSPP, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan karena itu tugas kita sekarang
meyakinkan kepada masyarakat. Jangan lengah ya, kita jangan lagi hanya bermain pada pembentukan opini-opini yang mungkin malah tidak menyentuh mereka. Saya berharap dalam 2 minggu terakhir ini dengan simpul-simpul pada tingkat kota dan turun tentu pada kecamatan itu memberitahu tentang hal-hal pokok misi yang berkaitan dengan kemenangan Ganjar Mahfud. Satu hal yang menjadi catatan kita adalah nanti ada buku pinter panduan, tentu kita ambil dari keputusan TPM ya, yang memang bertanggung jawab atas kemenangan atau dalam pilihan pilpres itu memenangkan Ganjar Mahfud. Kita jangan sampai melenceng. Tadi sampaikan oleh Bung Jadas, jangan sampai kita mengangkat hal-hal yang bersifat hoax, ya, bersifat menipu, ya, membohongi, atau bahkan kita melahirkan satu hal yang menimbulkan masalah-masalah pertentangan dalam masyarakat. Karena itu, saya kira masyarakat kita nggak usah diajarin, sudah tahu, ya, sudah tahu. Lawan-lawan kita di sana seperti apa, masyarakatnya sudah tahu. Tinggal kita bagaimana menjaga dari apa yang kita perjuangkan itu terus-menerus disampaikan kepada lingkungan masyarakat. Saudara-saudari sekalian, hingga hari ini satu tantangan kita yang perlu disampaikan pada masyarakat adalah mengenai watak pemimpin yang konsisten. Itu yang kita suarakan. Kita tidak boleh ya membiarkan atau memberikan kesempatan bagi pandangan masyarakat bahwa masyarakat bisa mendukung calon pemimpin yang mencela-mencela. Ya, hari ini ngomong kiri, tahu sorenya belok kanan misalnya. Yang seperti ini harus diterangkan kepada mereka. Saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah banyak contoh, ya, contoh-contoh dari perilaku yang sekarang ada di seberang kita, lawan pesaing kita, itu bisa kita sampaikan, ingatkan kepada mereka, pada masyarakat kita, bahwa pemimpin macam ini tidak layak untuk bisa mempertahankan keutuhan NKRI. Hal khusus kami sampaikan kepada teman-teman, melihat apa yang berkembang, maka mari kita meningkatkan kesadaran kita untuk ikut serta di dalam membangun demokrasi itu, tidak menunggu tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang kita bisa berbuat, membuat spanduk pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan kita PSBB yang menyalin dari apa yang sudah disampaikan oleh calon kita, capres kita Ganjar dan Mahfud, itu bisa dikreasi, bisa dibuat di simpul-simpul kita dimanapun berada. Nah, karena itu simbol-simbol yang sekarang perlu kita sampaikan tentang capres ini, letakkan di seluruh penjuru di mana kita berada. Beberapa contoh saya kemarin sudah pantau, ya, sudah masuk ke gang-gang, ke pemukiman-pemukiman, simbol-simbol dari PSBB untuk pemenangan Ganjar Mahfud itu layak dikembangkan lagi dan dijaga sampai pada masa simbol-simbol atau tanda-tanda atau APK ini nanti harus diturunkan. Jadi jangan sekedar gelar, ya. Kita sudah turunkan kemarin beberapa APK, tolong digunakan secara cermat. Kami sampaikan kepada TPN, PSBB ini memiliki APK dari segi warna itu berwarna-warni, Pak Andika. Jadi ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam, ada warna hijau, dan ada warna kuning kunyit seperti ini, ya. Ini memberikan warna bahwa dalam tubuh kita, dalam tubuh PSBB itu memang warna-warni, ya, memberikan ruang kepada semua pihak masuk di dalam satu kesatuan kita sebagai Soekarnois dan barisan Soekarnois memenangkan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Tapi kami berharap teman-teman untuk masuk ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan pesan-pesan baik dan optimisme, yaitu bahwa dengan kita memenangkan Ganjar Mahfud,
kita akan memberikan jaminan kita sebagai bangsa yang unggul, dan mampu mempertahankan keutuhan NKRI. Itu jaminan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan terus itu sampaikan. Satu pesan lagi, satu kreasi ya, bahwa kita sekarang menghadapi kondisi apa yang disebut pengingkaran terhadap etika berpolitik. Karena itu tadi saya dapat masukan dari senior kita, ya tugas kita ingin melawan pelanggaran etika berpolitik. Jadi nanti silakan Bung sekalian membuat simpul BSGP, nanti ditulis di sini ya, melawan etika politik, melawan melawan yang tidak beretika pada politik, kita kasih simpul lawan ya, yang pemimpin-pemimpin yang menggunakan cara mengalahkan segala cara ya, bahasa DKI Jakartanya, bahasa anak muda culas, hanya satu kata tidak itu dengan kata lawan. Kemudian terima kasih perkenan nanti dari DPR, dari Pak Suryo maupun Pak Jenderal Gunawan Andika, kami berharap bisa bermasukan dari DPD DKI ya, sehingga kita menyiapkan untuk bergerak dalam waktu hanya 2 bulan ini betul-betul bisa mencapai target yang Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! BSGP! Ganjar Mahfud! Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum BSGP, Bapak Udi, atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pembekalan Ketua TPD Ganjar Mahfud kepada Bapak Prasetyo Edi Marsudi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang saya sayangi Mas Andika Perkasa, Pak Mayor Jenderal Purwo, Pak Ketua Barisan Soekarno Ganjar Pro Presiden, sahabat saya Riano nih, yang nasibnya masih begini aja. Yang saya hormati juga Ketua Barisan Ganjar Pranowo Pro Presiden. Merdeka! 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 Nah, saya cerita ini. Kalau bisa bilang sontoloyo. Saya orang sebegitu polos ya. Waktu itu ada Munas Ikatan Motor Indonesia di Solo. Beliau masih jadi wali kota Solo. Saya, Dudi Makmun Murad, dan Adi Guna Sutowo itu hadir di dalam munas itu. Kebetulan saya salah satu pengurus di Dewan di Pimpinan Pusat Ikatan Motor Indonesia. Ketemulah makan malam Mas Andika di Loji Gandrung. Pada saat itu juga PDI Perjuangan sedang memfitkan proper calon gubernur DKI Jakarta. Itu kita banyak calon, tapi calon nggak jelas. Ada terakhir itu tinggal 2, yang oleh Pak Jokowi Widodo dengan Pak Nomo Sampurno. Pada saat itu kita tariklah, ngobrol selesai acara makan malam di Loji Gandrung. Pak maju Jakarta, bukan Pak lah, Mas maju Jakarta, sama Mas aku sama dia, Mas maju Jakarta. Ya ada dulu, udah, yang penting maju Jakarta, karena Pak Jokowi pada saat itu adalah wakil ketua bidang tani dan nelayan di PDI Perjuangan Provinsi Jakarta, Jawa Tengah. Hadirlah dia, saya menjemputlah dia, saya konsolidasi di Jakarta ini dari Sejadah sampai Haram Jaga. Saya kasih tahu ini tempat Jakarta. Kalau dikasih tahu atasnya aja, tengahnya nggak tahu, bawahnya nggak tahu, apakah bisa menang di Jakarta? Saya lahir tahun 62, di tahun 63 saya di Jakarta, tinggal di Kemayoran. Saya sebagai sekretaris DPD Perjuangan Provinsi DKI Jakarta pada saat itu. Saya puterin Pak Tetanggi. Nah, ternyunya saya pada saat itu Pak Jokowi Widodo
Mas, tempat yang pertemuan muara yang buatan Belanda itu mana? Itu di Bangga 2, Pak. Di Tangki, di Kurang Tangki. Saya bawa dia ke situ. Dia colok-colok ini. Ini tempatnya, gitu. Harus diberesin nih masalah air, masalah banjir. Dia fokus itu, dia buat narasi-narasi di situ, terus buat masalah kemacetan ya, yang sekarang menjadi Transjakarta. Orang yang saya hargai, saya ini preman, Pak. Asli ini saya preman. Dikasih kesempatan saya menjadi ketua DPR itu nggak gampang. Oleh ibu ketua umum saya terima kasih sekali dengan Megawati Soekarno Putri. Kalau saya berkhianat, bagaimana ibu ketua umum saya yang saya lihat di TV cuma saya ketemu, tapi itu adalah wanita terkuat di Indonesia saat ini. Tidak ada goyangnya, tidak ada yang tetap memerintahkan kita sampai kemarin di antara relawan kumpulkan di Kemayoran. Hanya ada kata lawan. Terbersihlah pikiran saya. Kan teman-teman punya duit rasa 50.000 punya kan? Tulis di sini kaos lawan dan lain lagi. Kalau saya produksi kemampuan keuangan saya sebagai ketua DPRD, saya akan dilihat oleh PPATK, oleh kepolisian, oleh tentara. Yang hari ini TNI Polri pangkat kombes ke bawah dan kolonel ke bawah bingung dia mau kemana. Saya bilang sama TNI dan Polri pangkat kolonel ke bawah, saya ketemu lah. Itu ada di saya lah, kalau saya lahir, kalau saya jadi jenderal ini udah 85 saya katakan. Saya bilang kalian ini bisa ada pensiunnya bos, purnawirawan nih. Setelah itu ada ke masyarakat lagi, lu mau jadi apa? Kalau gua orang politik nggak ada pensiunnya bos. Hari ini lu bermain-main api, hari ini ada satu perubahan. Saya akan jelaskan kepada presiden terpilih saya, kalau ini pengkhianat. Bisa kok saya tahu itu. Di DKI Jakarta Pak Gubernur Jokowi jadi gubernur, saya sekat-sekat orang yang melawan supaya dia kerja betul. Tapi kenyataan orang yang saya banggakan 12 tahun Mas Andika. Saya dipanggil lah setelah Anies Baswedan sebagai gubernur. Dipanggil saya sering panggil Mas Andika, saya sering ketemu saya lah. Saya lewat samping-samping juga gak ketahuan. Saya nggak punya kepentingan apa, ditawarin menteri nggak mau. Ya inilah saya tim kampanye yang menangkan calon yang jangan minta jabatan yang kayak Budi Ari, saya tahu itu. Loh ini saya saksi sejarah loh. Saya saksi sejarah, saya mencari uang loh. Saya mencari uang, seketip dua ketip dari tempat hiburan sama Ijak sama saya Ijak sampai dia bisa jadi begini, kok dia mengkhianati Ibu Mega. Apakah orang itu kita anggap sebagai tokoh? Tidak. Saya lawan. Dan saya di kluster di PDI Perjuangan Pak Andika. PDI Perjuangan yang pro Jokowi salah satunya adalah Pras. Saya buat itu banner di mana-mana, Pras for Ganjar Presiden. Saya ini nggak abu-abu, Pak. Preman itu tidak ada abu-abunya, hitam atau putih. Dan kebetulan saya Mas Andika dulu kerusuhan kejadian di Medan, kejadian di Surabaya, saya terlibat Pak. Perjuangan kita perjuangan dari tangannya kelompok-kelompok Suryadi itu, kelompok pemerintah. Kebetulan dulu mantu saya jadi mantu presiden jenderal Irwasum Pak dulu, tapi alhamdulillah saya cerai Pak. Bisa jadi ketua DPRD sekarang Pak. Mantu kapten, bisa jadi kapten pilot sekarang. Saya belum keluar loh Pak. Kemarin saya telepon Ahok. Ini contoh soal ini, emang ini Sontoloyo ini ngeri betul Pak. Ahok dibilang kalau saya milih Gibran, dengan saya pilih Ganjar, 10 hari kemudian panggil KPK masalah LNG tahun 2012. Itu kan tidak masuk akal Pak. Apa kata Ahok? Browsing aja. Bapak jangan cari perkara saya siapa nih? Ahok kan sahabat saya, itu ada 4 pilar Pak. Joko Widodo, Ahok, Boy Sadikin dan saya. Boy pindah ke Anies, tinggal bertiga ini Pak. Tinggal bertiga ini sering komunikasi. Tapi kenyataannya
Ahok bilang, bro, kok dikhianati oleh 3 orang. Pertama oleh Suni yang sekarang ada di mana? PSI, tapi nggak keluar lagi dari PSI. Yang kedua adalah Vero istrinya. Yang ketiga adalah sampai juga bro, Jokowi Widodo. Kalau lu kencengin lu pasti punya salah, nggak mungkin enggak ya? Pasti punya salah lah saya. Mungkin saya belak-belak begini dia tahu, dicari-cari ketemu. Tapi ini jahat Mas Andika. Terus terang aja saya dipercaya lagi sebagai ketua tim pemenangan daerah, saya melawan. Jakarta pernah ada gubernur yang namanya Anies Baswedan. Pemenang pemilunya adalah PDI Perjuangan. 2 kali berturut-turut saya berjuang. 2 kali berturut-turut itu saya memenangkan itu. Jadi saya minta teman-teman GMI khususnya ini kan rata-rata sama nih. Kita ini produk segini Bang Mas. Kita ini produk segini Mas. Jangan teriak di luar aja. Kalau memang punya kemampuan masuk ke dewan, rebut itu dewan daripada dari oligarki yang gak jelas itu. Mas, saya ini 105 orang anggota dewan Mas di DPRD DKI semua jumlahnya 106. Kalau saya bilang tai lu, tai semua Mas, nggak ada yang besok Mas. Seperti sama warga juga siap, semua. Itulah pemimpin segiliman, hasil segiliman dobrakannya seperti itu. Saya rumah pintar saya dulu di Matraman, pindahlah sekarang ini. Rumah pintar ada di Marinda, tapi Marinda udah besi ya Mas. Kalau saya nyari-nyari uang sekarang ada KPK bos, ngeri set depan. Saya diperiksa KPK mungkin anggota DPRD se-Indonesia yang paling banyak saya 18 kali Pak. Saya bilang arah-arah dulu saya jangan nyari-nyari gubernur gitu. Kalau masuk penjara saya mudah masuk penjara kan berkelahi aja. Orang sesetia saya setia Mas Andika. Jangan terus bos. Ini panglima TNI bos. Apakah saya ke Pak Andika pada saat itu beliau jadi panglima TNI saya pernah tanya? Nggak pernah, saya kerja di urusan saya. Udah tahu lah Tuhan ini ngasih tahu Pak Andika di panglima TNI, terus jadi DPR tahu. Nah saya minta semangat di dalam tim pemenangan ini, relawan membela yang melawan. Saatnya kita melawan terus. Saya siapkan tempat di rumah pemenangan Mas di Angkir 12 nomor 3. Kebetulan nomor 3 juga Mas. Alhamdulillah ada satu rumah Mas. Kenapa kalau saya harus ke sana? Karena di Jakarta itu, Jakarta Pusat juga kebetulan dapil saya maju ke RI. Ini saya mau berbicara kepada Pak Jokowi, lihat temannya sahabatnya. Sekarang nggak turun di DPRD. Itu DPRD daerah masuk Mas saya, tapi ambil ke atas. Jangan saya melawan. Ntar siapa siapa mudah-mudahan sih nggak kalah Mas. Saya bisa menjaga pemenang ini. Jadi itu teman-teman ya, saatnya sekarang mengkanvassing di Jakarta. Kita Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Pulau Seribu kita menang. Kita kalah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pemenang tengahnya adalah Jakarta Pusat. Kemarin kita menang hampir 200.000 suara. Jadi saya minta teman-teman dari daerah mengkanvassing itu dari daerah timur dan selatan aja. Tapi kalau ke timurnya mah agak berat. Di situ ada kompleks tentara, kompleks apa. Kalau udah bicara masalah Ganjar ya ke PKI, ini apa ya Mas Andika ini? Bung Karno pendiri bangsa sampai hari ini kalau dibilang kalau bicara PDI Perjuangan itu komunis PKI, padahal saya ke Rusia. Tujuannya udah nggak ada lagi komunis bos, yang ada kapitalis. Komunis sudah kalah. Makanya teman-teman kalau ada yang S1 udah selesai mengambil S2 di Rusia, ngomong sama saya. Bisa saya salurkan ke sana pertukaran mahasiswa mas. Jadi biar tambah ilmu tahu mana kapitalis, mana komunis, mana ya, lu belajar lah itu. Karena ilmu saya ilmu sekolah mas Andika, ilmu lapangan. Jadi saya ilmu lapangan kalau suruh tanya 1 tambah 1 saya bilang 17 kalau saya. Ya seperti itu saya minta kepada teman-teman, saatnya sekarang nggak banyak diskusi. Saatnya sekarang lu turun ke lapangan. Ada diskusi setelah lu turun ke lapangan dievaluasi. Saya 7 kali mas, sekali aja kalah Ahok, emang disuruh kalah sama dia. Pak Sontoloyo itu lagi pak, disuruh kalah dia. Tentunya kepentingannya adalah anaknya Gibran. Saya nggak jelas dengan Gibran untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Dari kita juga ada anaknya Mas Pram, wali kota di Banyuwangi itu mana itu, Kediri. Tapi dengan aturan yang betul, jangan merubah undang-undang.
dimajukan lah ke pilkada, dia masih jadi presiden, tinggal intervensi begini aja. Tapi alhamdulillah kemarin Ibu teriak lawan, semua kepala desa yang tadi dengan desa politik Mas berhenti semua Mas. Saya kemarin ketemu di tempat saya, di Pemenang Pak, terima kasih. Saya kira siapa? Saya nggak kenal. Saya kan kepala desa politik saya datang. Sekarang bermawar tinggal bagaimana merawat dan ingat, jangan sombong, jangan arogan kepada masyarakat kalau kita ketemu. Kalau kata dia mental nggak bisa, benar. Akhirnya banyak sekarang kalau sudah aja cuma banyak yang minta, tapi kita kan amunisi Mas. Tapi saya kan membuat kaos lawan, tapi kan nggak banyak. Teman-teman aja yang dikasih. Kalau teman-teman membuat ya buatnya nyetak sendiri lawan, gampang kok itu. Ya, saya rasa itu Mas Andika. Ini pengalaman saya di Jakarta mungkin udah 7 kali. Ya, mudah-mudahan semangat kita sama memenangkan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Besok saya tanggal 6 saya berangkat ke Malaysia dan mungkin Pak Mahfud tanggal 7 atau 8 lagi bisa lepas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prasetya atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pembekalan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Purwo Subianto. Kami persilakan. Fernando Yohanes sebagai Ketua Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden, beserta seluruh pengurus yang baru dilantik dan semua pendukung Barisan Soekarnois Ganjar for Presiden. Sahabat saya di sini jelas sudah lama sekali dan saya sangat hormat kepada Mas Prasetyo Edi yang memang sudah lama kita kenal dan sering-sering berada di lapangan, walaupun berbeda lapangannya waktu itu. Saya ditemani oleh Pak Purwo ini. Beliau jabatannya di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud adalah Direktur Relawan. Direktur Relawan ini ada di bawah Kedeputian Kinetik dan Teritorial. Jadi memang yang menangani relawan-relawan. Dan Mas Pras di sini kan juga sebagai ketua tim pemenangan daerah. Yang pertama, saya sangat terkesan sekali dengan isi deklarasi tadi, Mas Fernando. Ini menunjukkan jiwa kesatria. Bahkan dalam formulir pada saat pencoblosan nanti, masyarakat kita rekan-rekan nggak canggih-canggih amat, nggak semuanya canggih seperti yang kelihatan di TV. Yang di TV betul ada masyarakat kita yang sangat berpengetahuan dan selalu ingin minta penjelasan detail tentang program-program Mas Ganjar, ya pasti ada. Tapi saya yakin itu lebih sedikit, lebih banyak sebetulnya yang nggak sampai ke sana dan yang mereka ingin tahu sebenarnya. Terima kasih kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi pemberian cindera mata yang akan diberikan oleh Bapak Fernando Yohanes kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Untuk itu kepada Bapak Jenderal Andika Perkasa dan Bapak Fernando dipersilakan. Terima kasih ya Pak Fernando. Terima kasih banyak. Ada
Hadirin kami hormati, selanjutnya adalah sesi pemberian Cindramata yang akan diberikan oleh Bung Reza kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Purwo Sudaryanto. Semoga berhasil. Ini lawan Persija Jakarta. Warna partai koalisi. Saya sebagai Ketua Barisan Soekarnois Ganjar Presiden DKI Jakarta, ini sekretaris saya Reza Zulfi. Ya, Mas, kita pengen tahu sih hari ini ada deklarasi relawan Barisan Soekarnois Ganjar. Boleh ditanya ini relawan di Jakarta atau seperti apa? Jadi Barisan Soekarnois Ganjar Presiden ini relawan lingkupnya nasional, terdiri di seluruh daerah di Indonesia. Kita udah ada kurang lebih 80 cabang kabupaten kota dan 21 provinsi yang kita sendiri nih di Jakarta nih, kita baru deklarasi nih. Jadi kita memang terpanggil secara tulus. Kita memandang Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai pemimpin Republik Indonesia tahun 2024 yang harus kita menangkan. Karena buat kita nggak ada pilihan. Terus dengan kehadirannya Pak Andika di hari ini itu seperti apa Mas kesannya? Jadi kita itu ngirim surat aja ke TPM, kita juga nggak ada kontaknya langsung, kita juga nggak expect gitu. Pak Andika hari ini datang, tiba-tiba datang timnya Pak Andika, terus asistennya Pak Andika, kita senang banget lah. Saya sendiri tuh pengagum berat beliau gitu. Saya ikut YouTube-nya, saya ikut Instagram-nya gitu. Lihat Bu Happy, Pak Andika gitu. Hampir tiap hari lihat di YouTube-nya, di Instagram-nya ya. Tiba-tiba bisa ketemu langsung dan mau datang ke acara kita yang sangat sederhana ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Andika nggak pernah lelah untuk membina kita selama beberapa bulan ini. Pilpres gitu aja. Oke, mungkin harapannya apa Mas untuk deklarasi hari ini untuk mungkin nanti targetnya pemilu tahun depan? Harapan kita dengan deklarasi hari ini kita bisa bergerak seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Karena kita memang terdiri dari anak-anak muda yang backgroundnya memang kaum Soekarnois. Jadi memang penganut ideologi Soekarno, pecinta Soekarno. Jumlah kita lumayan banyaknya lah. Jadi kita akan bergerak berjuang tanpa pasif. Kita juga siap untuk paruh udara di sosial media, karena kita tahu banyak yang perlu dinetralisir ya Mas. Ada berita hoax, ada ujaran kebencian, kita akan lawan. Karena politik kita ini politik damai. Kita mau Pak Ganjar, Pak Mahfud berpolitik dengan santun, etika, dengan damai, tanpa kebencian. Gitu. Kita pokoknya mau yang terbaik untuk Indonesia. Nah, beda mana lain dulu kan pasti ke belakang, mungkin latar belakang berdirinya relawan SDK Nasi ini tujuan sendiri merapat ke Ganjar Mahfud. Untuk apa sejarahnya berdiri Ganjar ini karena kepedulian Mas Ganjar sendiri. Kemudian Mas Ganjar ini adalah salah satu alumni juga, jadi kita baru ke ideologis dan beliau insya Allah berjalan untuk depan Indonesia dan rakyat. Jadi menambahkan selain ideologis juga kita mau punya pemimpin yang memimpin satu negara rakyatnya 280 juta. Ini jumlahnya nggak main-main. Kalau dipimpin anak kemarin sore baru datang, kalau dipimpin juga orang yang rekam jejaknya ada pelanggaran di masa lalunya, baik HAM atau pelanggaran hukum, pernah juga menggunakan politik identitas, ya kita tolak. Dan calon-calon yang tidak punya rekam jejak tadi, pengalaman tadi, itu cuma Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan rekam jejak beliau paripurna. Pak Mahfud siapa yang nggak tahu? Para ketua MK, para jadi anggota DPR, para jadi Menteri Pertahanan, sekarang Menko Polhukam. Pak Ganjar, para jadi anggota DPR RI, para jadi gubernur. Waktu kuliah juga aktivis gitu, sama seperti yang kita aktivis juga. Jadi ya yang sangat pilih. Agar masyarakat tahu kita mau. Terima kasih sama-sama. Saya juga kasih banyak.